Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel Story Diva. Sebelumnya, teman-teman pasti tahu kan apa itu Taj Mahal yang merupakan 7 keajaiban dunia? Atau pernah melihat serial film India seperti kisah Jodha Akbar? Nah, di video kali ini Story Diva akan menjelaskan tentang dinasti Mughal yang berhubungan dengan Taj Mahal dan kisah Akbar. Penasaran kan? Yuk simak penjelasannya. Awal mulanya kerajaan Mughal disebabkan karena adanya kekuasaan dari dinasti Umayyah, di mana dinasti Umayyah ini telah memiliki kekuasaan sampai ke India yang dipimpin oleh Khalifah Al-Walid dan panglimanya yaitu Muhammad Ibnu Qasim. Dan juga pasukan Ghaznawiyah juga menyebarluaskan kekuasaannya sampai ke daerah tersebut, sehingga terbentuklah dinasti-dinasti kecil seperti dinasti Khalji, dinasti Tughlaq, dan dinasti Lodi, dan juga terbentuk juga dinasti Mughal yang merupakan kerajaan Islam yang pertama di India. Dinasti Mughal didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng asal Mongol. Babur merupakan nama kecil dari raja ini yang artinya singa. Beliau merupakan anak dari Umar Mirza yang merupakan amir di Fergana. Pada saat masa dewasanya, Babur telah dapat menguasai daerah Samarkand dan juga kota Kabul atau yang merupakan kota Afghanistan. Dan juga beliau memiliki niat untuk memperluas kekuasaannya sampai ke India. Namun pada saat di daerah tersebut, kepemimpinan dipimpin oleh Kesultanan Lodi yaitu Ibrahim Lodi. Dan pada pemerintahan Kesultanan Lodi, beliau telah memenjarakan semua bangsawan yang menentangnya. Untuk itu, keluarga Lodi bekerja sama dengan Zaharuddin Babur untuk menentang Kesultanan Ibrahim Lodi, sehingga pada tanggal 21 April 1526 Masehi terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan pasukan terbunuh dan Babur langsung mengikrarkan kemenangannya dan mendirikan pemerintahannya. Setelah mendirikan kerajaan Mughal, Babur berusaha memperkuat kedudukannya. Strategi kepemimpinan Raja Mughal, yaitu pertama kepemimpinan Zaharuddin Babur. Beliau lebih berfokus pada membangun fondasi pemerintahan kerajaan, dan juga pada saat awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman-ancaman dari pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu. Yang kedua adalah kepemimpinan Humayun, yang dimana beliau dapat melakukan konsolidasi pengamanan dan mengalahkan pemberontakan. Yang ketiga yaitu adalah Akbar. Pada masa kepemimpinannya, beliau dikenal sebagai pemimpin yang membangkitkan kejayaan Mughal dan berniat membentuk kerajaan nasional. Beliau juga dikenal dengan bentuk kebijakan politiknya yaitu politik toleransi. Dan di masa kekuasaan Akbar banyak sekali kemajuan baik dari bidang budaya, ekonomi, iptek, dan ilmu-ilmu lainnya yang sangat pesat dan maju. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Jahangir, di mana beliau lebih fokus pada militer yang kuat dan mampu mengalahkan pemberontakan dan dapat menguasai daerah Benggala.
Selanjutnya yaitu Shah Jihan. Beliau juga disebut sebagai bibit-bibitnya disintegrasi dan dapat mengamankan politik toleransi. Selanjutnya yaitu Aurangzeb. Beliau melakukan konsolidasi dua dan mengembalikan supremasi umat Islam akibat politik kebijakan Akbar, di mana karena kebijakan politik toleransi, ekstensi masyarakat muslim menghilang, sehingga beliau sangat mengutamakan nilai-nilai keislaman. Yang terakhir yaitu Bahadur Shah. Di masa kepemimpinannya, beliau banyak terjadi konflik internal maupun eksternal, dan juga pada masanya ini timbul konflik-konflik keluarga, sehingga hal ini yang membuat kerajaan Mughal menjadi hancur. Kemajuan kerajaan Mughal yang pertama dilihat dari aspek politiknya. Pada masa kerajaan Mughal telah mengenal sistem pemerintahan militeristik, di mana dalam pemerintahan tersebut pemerintah daerah dipegang oleh seorang sipasalar atau kepala komandan, sedang wilayah distrik dipercayakan oleh kepada faujar atau komandan. Dan juga pada masa kekuasaan Akbar dikenal juga dengan politik toleransi atau toleransi universal, di mana politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya. Mereka tidak dapat dibedakan menurut etnis dan agama. Pada masa Aurangzeb, sejumlah penguasa Islam telah mengirim duta atau perwakilan negara mereka ke Delhi. Misalnya Syarif Makkah, Raja-Raja Persia, Balkh, Bukhara, dan Kasgar. Di bidang ekonomi, ekonominya, untuk mengelola ekonomi pertanian, pemerintah juga mengatur tentang organisasi pertanian. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan Muqaddam, yang mana kedudukannya dapat diwariskan, dan dia juga mempunyai tanggung jawab untuk menyetorkan penghasilan untuk menghindari tindakan kejahatan. Selanjutnya di bidang iptek. Dalam bidang pendidikan, pada kekuasaan Akbar, beliau telah membangun bangunan khusus untuk tempat pengajian ilmu. Dia juga telah berusaha menarik simpati para ulama dengan menghibahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan. Selanjutnya di bidang seni dan budaya. Seni, budaya, dan arsitektur puncaknya terjadi pada masa Sultan Shah Jahan yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik, seperti karya arsitekturnya yaitu monumental Taj Mahal. Dan juga Shah Jahan telah membangun Masjid Mutiara, Masjid Jami di Delhi, serta tahta merak yaitu singgasana yang dibuat dari emas, perak, intan, serta permata cemerlang. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayazi, seorang sastrawan Sufi, menghasilkan karya besar berjudul Padmavat, sebuah karya yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. Kemunduran kerajaan Mughal. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh kekuatan maritime Mughal. Begitu juga tidak terampilnya dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal sendiri. Selanjutnya yaitu terjadinya konflik antar agama yang sering terjadi. Yang ketiga, kemerosotan moral dan kehidupan mewah, di mana para bangsawan mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara.
Yang terakhir, semua pewaris akhir adalah pemimpin yang lemah. Karena pemimpin-pemimpin tersebut tidak dapat adil dalam proses kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu adalah peninggalan dari kerajaan Mughal. Yang pertama adalah Taj Mahal. Taj Mahal adalah sebuah monumen yang terletak di Agra, India. Dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan, anak Jahangir, sebagai sebuah mausoleum untuk istri Persianya, Arjuman Banu Begum, juga dikenal sebagai Mumtaz ul Zamani atau Mumtaz Mahal. Taj Mahal merupakan sebuah adikarya dari arsitektur Mughal. Shah Jahan, kaisar dari Kekaisaran Mughal, memiliki kekayaan yang besar selama masa kejayaannya. Pada tahun 1631 selanjutnya yaitu adalah peninggalan kerajaan Mughal. Yang pertama adalah Taj Mahal. Taj Mahal adalah sebuah monumen yang terletak di Agra, India. Dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan sebagai sebuah mausoleum untuk istri Persianya, Arjuman Banu Begum, atau juga dikenal dengan Mumtaz ul Zamani. Taj Mahal merupakan sebuah adikarya dan arsitektur Mughal. Shah Jahan, kaisar dari Kekaisaran Mughal, memiliki kekayaan yang besar selama masa kejayaannya. Pada tahun 1631, istri ketiganya dan merupakan istri yang paling dicintainya wafat sewaktu melahirkan putrinya Gauhara Begum. Pada tahun 1983, Taj Mahal diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO. Setelah itu adalah Istana Jahangir. Istana Jahangir atau Jahangir Mahal merupakan istana milik Pangeran Salim putra dari Jalaluddin Muhammad Akbar dan Mariam Uz-Zamani, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Jodah. Istana ini terletak di Pariyatan Bahwan, Oracha, Madhya Pradesh, India. Jahangir sendiri diambil dari nama Pangeran Salim ketika dewasa. Selanjutnya ada Benteng Agra atau Agra Fort yang terbentang seluas 94 hektar. Terletak sejajar dengan Sungai Yamuna dan 2 km barat laut dari Taj Mahal, tepatnya di kota Agra, Uttar Pradesh, India. Benteng Agra sudah ada sejak masa Sikarwar Raja Puts. Namun setelah jatuh ke tangan dinasti Mughal, Akbar melakukan renovasi besar-besaran benteng pada bentengan ini. Butuh lebih dari 4.000 pekerja dan 8 tahun masa penyelesaiannya. Kota Agra pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Mughal dan menjadikan benteng ini sebagai kediaman utama kaisar-kaisar dinasti Mughal. Selain itu juga terdapat Istana Ratu Jodah, Benteng Merah, dan yang terakhir adalah Makam Akbar, yang dimana Makam Akbar ini terletak di pinggiran Agra, Uttar Pradesh, India. Walaupun konstruksi makam itu diselesaikan oleh putranya Pangeran Salim pada tahun 1605 sampai 1613, tapi Jalaluddin Muhammad Akbar lah yang memiliki lokasi pemakamannya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang dinasti Mughal. Semoga teman-teman dapat bertambah ilmunya dan semakin paham ya tentang sejarah kerajaan Mughal. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.